Kita melihat pemimpin-pemimpin kita pada masa yang silam, termasuk salah satunya kami angkat, misalnya mantan gubernur militer kita Abu Daud Breih, itu alumni pondok pesantren. Beliau tidak pernah mengecap pendidikan formal lainnya selain pondok pesantren, tapi beliau menjadi ulama, beliau intelektual, beliau jadi pemimpin, bahkan beliau jadi gubernur militer lagi, luar biasa. Sejumlah tokoh-tokoh Indonesia kami sebutkan di sini, kita pelajari dari sejarah latar belakang beliau itu adalah pada umumnya semuanya pondok pesantren. Karena sebelum Indonesia merdeka belum ada yang namanya sekolah SD, SMP, dan SMA dan seterusnya. Yang adalah pondok pesantren. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, termasuk Senop Hogronyo, seorang tokoh yang dikirim oleh pemerintahan Belanda ke Indonesia termasuk di Aceh, puluhan tahun menghabiskan waktu untuk melakukan penelitian tentang kitab-kitab yang dibelajar dan sistem pendidikan pondok pesantren, yang mereka Senop Hogronyo ini melakukan penelitian tentang bagaimana kehidupan para ulama dan santri. Dan sejarah ini cukup banyak tidak diketahui lagi oleh para masyarakat kita, lebih-lebih setelah terjadi perang pada tahun 1873, perang Aceh dengan Belanda yang berpanjangan, sehingga cukup sedikit orang-orang Aceh sendiri yang bercerita tentang pondok pesantren atau daya. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, salah satu contoh yang pernah diterjemahkan oleh seorang orientalis berkebangsaan Inggris, W.K.J. Drawes, seorang orientalis Belanda, diterjemahkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1973 tentang hikayat Pocut Muhammad, karya seorang ulama dan sastrawan Aceh. Bagaimana tentang cerita beliau tentang pondok pesantren dan ulama serta santrinya. Setelah Indonesia merdeka Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 22 Oktober tahun 45, baru 2 bulan Indonesia merdeka, pemerintah Republik Indonesia dalam kondisi galau. Belanda masih sangat luar biasa melakukan provokasi. Kalau cerita ayahanda kita tadi, bagaimana Belanda ingin mengangkat tulang belulang seorang jenderalnya yang mati di Aceh itu, ingin bawa pulang ke Belanda. Kalau gubernur kita waktu itu tidak melarang dan mengizinkan, maka hilanglah sejarah Aceh. Kepercayaan orang Aceh akan hilang, sejarah Aceh, sebuah catatan akan hilang. Kohler dibawa pulang ke Belanda, hilang sejarah. Tapi anak cucu orang Aceh dan anak cucu Belanda akan melihat kakeknya, kuburannya ada di Aceh, dan dia meninggal di tangan orang Aceh, padahal seorang jenderal.